Selanjutnya, next. Di sini saya akan menjelaskan mengenai brainstorming dan juga perumusan ide. Brainstorming adalah teknik yang dilakukan untuk mendapatkan ide dengan cara spontan dan juga kreativitas. Nah, berdasarkan pengertian brainstorming tersebut, kami kelompok 1 melakukan kegiatan brainstorming selama 30 menit dengan membahas permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Nah, hasil yang kami dapatkan itu pertama ialah berupa menikah di usia muda, lalu juga ada overthinking, lelah batin, terus juga kurangnya memanajemen waktu, dan juga kurangnya edukasi mengenai gaya parenting, terus juga dan sebagainya gitu. Nah, berdasarkan hasil dari brainstorming tersebut, kami melakukan perumusan ide. Nah, beberapa perumusan ide di sini akan saya jelaskan. Yang pertama ini ada aplikasi perkembangan sepanjang hayat. Nah, aplikasi perkembangan sepanjang hayat ini tuh dilengkapi dengan fitur konseling dan juga fitur seperti jurnal mengenai kesehatan mental dan kesehatan fisik bagi pengguna yang menggunakan aplikasi ini dan sebagainya. Nah, diharapkan aplikasi ini tuh dapat membantu mereka gitu dalam mengetahui perkembangan yang sedang mereka alami atau bagi orang tua gitu mengetahui perkembangan anak-anak mereka gitu setelah masa pranatal. Nah, akan tetapi di sini juga ada penjelasan gitu bahwa ini kurang yakin gitu, maksudnya kurang yakin apakah ide ini tuh efektif atau efisien gitu untuk digunakan. Next, selanjutnya itu ada next. Selanjutnya itu ada tongkat portable tunanetra. Nah, tongkat portable tunanetra ini itu dilengkapi dengan fitur GPS, juga fitur Google dan mikrofon. Nah, diharapkan ini tuh dapat membantu anak tunanetra gitu dalam melakukan aktivitas sehari-hari mereka, terutama untuk berinteraksi gitu. Nah, akan tetapi kami memikirkan gitu bahwa dalam melaksanakan atau untuk membuat tongkat portable tunanetra ini tuh kami perlu mengeluarkan biaya yang lumayan gitu karena dan juga berdasarkan analisis jurnal gitu telah ditemukan bahwa ada tongkat yang serupa gitu yang sudah juga dilengkapi dengan fitur yang sama gitu sehingga kami merasa untuk merumuskan ide yang lainnya lagi gitu. Yang next di sini kami juga merumuskan ide mengenai Hugles gelas motivasi. Nah, Hugles gelas motivasi ini tuh sebagai media motivasi gitu. Nah, itu fiturnya tuh dilengkapi dengan kertas motivasi gitu di dalam gelasnya, lalu juga ada musik meditasinya. Nah, diharapkan itu dapat membantu mereka dalam mengatasi kecemasan kan. Nah, akan tetapi kami juga merasa kayak kurang gitu. Apakah Hugles gelas motivasi ini dapat digunakan gitu sesuai dengan temanya gitu atau tidak gitu. Nah, selanjutnya akhirnya kami juga melakukan aransemen musik meditasi. Nah, untuk aransemen musik meditasi ini tuh sebenarnya kembangan dari ide Hugles gelas motivasi gitu kan. Karena Hugles gelas motivasi itu dianggap sebagai medianya aja gitu, sebagai wadahnya aja gitu, sehingga kami mencoba untuk mengaransemen musik meditasi gitu idenya. Nah, tapi dan dalam aransemen musik meditasi ini tuh kami akan menggabungkan musik klasik seperti gitar dan juga piano dengan suara alam gitu kan. Diharapkan dapat mengatasi kecemasan, tapi ini lebih dispesifikin lagi gitu, mengatasi kecemasan saat menghadapi ujian atau sebelum menghadapi ujian. Nah, kami tetapi di sini tuh kami mengalami kendala gitu, apakah kami dapat mengeksekusikannya gitu, karena di sini kami bingung untuk mengaransemennya gitu, untuk melakukan aransemen ini. Selanjutnya yaitu yang terakhir ada activity pillow. Nah, activity pillow ini tuh diharapkan dapat membantu perkembangan motorik, terutama motorik halus pada anak gitu. Nah, kami mengalami memikirkan pertimbangan gitu, mendiskusikan dan melakukan pertimbangan apakah produk ini sesuai gitu. Nah, karena kami merasa bahwa sesuai dan dapat digunakan, akhirnya kami memilih untuk menggunakan produk activity pillow ini. Selanjutnya, latar belakang masalah dari perkembangan motorik pada anak usia dini ini juga didasarkan pada kan perkembangan motorik anak itu harus dilihat gitu ya bagaimana lingkungan memperlakukan anaknya gitu. Jadi anak dapat mengalami perkembangan jika mereka didukung gitu oleh orang tuanya. Nah, di sini tuh lingkungannya itu ada lingkungan keluarga dan juga lingkungan sekolah PAUD gitu. Nah, tapi untuk lingkungan keluarga itu kan dapat dilakukan dengan
kegiatan membentuk menggunakan adonan kue, dan sedangkan di lingkungan sekolah PAUD itu dapat dilihat dengan untuk meningkatkan motorik halus pada anak itu bisa menekankan pada kegiatan menulis dan mewarnai. Nah, di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah ini tuh mereka kurangnya media stimulasi, sehingga berdasarkan fenomena tersebut kami berencana untuk membuat produk bernama Activity Pillow ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya itu Praditya Imani. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gambaran produk kami, yaitu Activity Pillow ini atau bantal aktivitas. Nah, bantal ini itu untuk anak usia dini, yaitu 1-5 tahun. Nah, bantal ini itu berbentuk kotak yang berukuran 20 x 20 cm, yang permukaan luarnya itu terbuat dari kain flanel yang lembut, serta juga dipenuhi dengan warna-warni. Nah, di sini juga terdapat aksesoris di setiap sisinya, seperti ada resleting, ada buckle, velcro, pita, kaitan, tali webbing, dan juga tali kur. Tuh. Nah, itu kan merupakan bagian luar dari bantal mainan ini ya yang telah kami buat. Nah, setelah anak berhasil mengoperasikan bantal ini, diharapkan produk kami ini bisa melatih kemampuan motorik sensoris dan motorik halus pada anak. Nah, kemudian di bagian dalamnya itu terdapat dakron di dalamnya, dan juga terdapat kerincingan bayi yang bisa mengeluarkan bunyi. Nah, sehingga bunyi-bunyian ini tuh bisa merangsang atau melatih stimulus sehingga si anak ini bisa terbantu dalam indera pendengarannya gitu. Nah, terus selanjutnya kelebihan dari produk kami ini adalah produk kami ini aman karena bantal ini kan empuk ya, di dalam itu terdapat dakron. Juga permukaannya itu halus. Dan yang kedua ini tentunya fleksibel, bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga itu lebih disukai anak-anak karena motifnya yang unik dan lucu, juga terdapat warna-warni di dalamnya. Dan yang terakhir itu bantal ini selain sebagai mainan juga bisa sebagai sekaligus sarana belajar. Dan sementara kekurangannya ini itu bantal kami ini bisa mudah kotor karena kain flanel itu mudah menyerap kotoran, dan yang terakhir itu sulit untuk dibersihkan karena terdapat aksesoris di dalamnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap pembuatan prototipe. Setelah kami memastikan desain yang akan kami buat terkait produk, proses pun berlanjut ke dalam tahap pembuatan prototipe. Nah, secara garis besar, prototipe di sini itu melewati atau terdiri dari 3 tahap. Yang pertama ada tahap persiapan, yang kedua ada tahap proses pembuatan prototipenya, dan yang ketiga adalah hasil akhir prototipe. Dari tahap persiapan itu diawali dengan diskusi dengan anggota kelompok terkait kesepakatan akan seperti apa prototipe dibuat. Masing-masing anggota membuatkah atau cukup membuat satu saja. Setelah pertimbangan, mempertimbangkan dana yang akan dikeluarkan juga, jadi kami memutuskan untuk membuat satu prototipe saja yang dihandle oleh satu orang anggota, yaitu saya sendiri, karena menimbang dana yang dibutuhkan itu cukup besar untuk pembuatan satu bantal activity pillow. Kemudian setelah terjadinya kesepakatan tersebut, kami langsung melanjutkan kepada pencarian alat dan bahan. Secara garis besar, alat dan bahan yang digunakan seperti yang tertera pada laporan, yaitu seperti kain flanel, buckle, dan lain-lain. Kemudian pada saat proses alat dan bahan ini, ada alat yang lumayan sulit untuk ditemukan, seperti misalnya kancing pres dan juga bakal bulat. Pada saat itu saya berpikir untuk langsung saja menghubungi tukang jahit yang akan membantu kami dalam proses membuat, dengan pertimbangan siapa tahu penjahit tersebut memiliki alat tersebut, sehingga pada saat itu saya melanjutkan pada proses pembuatan dengan tukang jahit. Dalam pencarian tukang jahit ini pun sebenarnya memiliki beberapa kendala, karena tidak langsung semua tukang jahit mengiyakan, karena setelah melihat desain ternyata mereka bilang bahwa proses pembuatannya cukup rumit, sehingga mereka memilih untuk angkat tangan saja, tapi untungnya ada satu penjahit yang bersedia untuk membantu kami. Nah, pada saat proses pembuatan juga sempat terpending 2 hari karena tukang jahit pun tidak memiliki bakal bulat dan kancing pres yang di awal tadi sulit ditemukan, sehingga dengan adanya pertimbangan bahwa akan semakin lama prosesnya, kami memutuskan untuk menggantinya dengan produk yang ada saja, alat yang ada. Jadi menggunakan bakal yang kaki 3, juga menggunakan kancing yang biasa. Kemudian pada hasil pembuatan prototipe sendiri, boleh di next mungkin slide-nya. Itu kurang lebih seperti ini untuk bagian depannya. Kemudian ini untuk bagian sisi yang selanjutnya.
perbedaan antara desain dengan prototipe hasil pembuatan kami adalah terletak pada resleting. Pada resleting di desain itu hanya terdiri dari 6 resleting saja, tapi pada realnya kami membuat itu terdiri dari 7 resleting. Kemudian untuk buckle seperti yang dijelaskan, buckle bulat diganti dengan buckle kaki 3 dan kancing press diganti dengan kancing yang biasa agar mudah untuk ditemukan. Boleh next, Dea. Selanjutnya, setelah prototipe berhasil dibuat, kami berlanjut kepada proses uji coba produk yang juga terdiri dari 3 tahap, baik kelompok kontrol maupun kelompok eksperimen. Itu yang pertama, 3 tahapnya terdiri dari tahap perencanaan, kemudian yang kedua ada tahap pelaksanaan uji cobanya, dan yang ketiga ada tahap akhir atau hasil uji coba kedua kelompok. Di tahap perencanaan itu kami terlebih dahulu menentukan kriteria subjek uji cobanya, yakni adalah anak yang berada pada rentang usia 1-5 tahun, kemudian tidak terkendala dalam, maksudnya tidak dibatasi dari jenis kelamin, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, yang penting berada dalam kondisi sehat walafiat, baik fisik maupun rohaninya. Pada saat itu, terus kami melanjutkan pada menentukan jenis pretest dan posttest yang akan digunakan. Nah, pada di sini juga kami mengalami beberapa kendala dan sempat terpending beberapa hari karena sulit menemukan tes yang cocok. Namun pada akhirnya kami menyepakati setelah ada ACC dari dosen bahwa pretest yang akan diberikan itu terdiri dari 5 rangkaian tes yang berupa langsung praktik sehingga kami langsung bisa melihat kemampuan anak tersebut. Adapun untuk pretest dan posttestnya terdiri dari tes yang seperti mengisi wadah, meronce, kemudian menempel dan melepas solatip, menghafal dan menggambar 4 emoticon, serta merobek kertas. Nah, seperti itu. Mungkin untuk perencanaan antara kelompok kontrol dan eksperimen kedua-duanya sama. Untuk pelaksanaan kelompok eksperimen khususnya yang saya pegang itu dilakukan dengan mendatangi langsung ke rumah subjek agar minim distraksi karena anak-anak pastinya mudah terganggu apabila banyak orang yang melihat. Kemudian yang kedua dilanjutkan dengan melakukan pretest tadi yang terdiri dari 5 rangkaian tes. Pada saat ini ada anak yang langsung atau ada anak yang tiba-tiba bad mood sehingga dia tidak mau melanjutkan tes. Akhirnya pada saat itu saya harus mencari anak yang lain untuk menggantikan dia. Kemudian pada saat itu ada juga beberapa anak yang tidak bisa melakukan tes yang diberikan, sehingga tidak bisa mendapatkan poin. Karena di sini ketentuannya adalah apabila bisa melakukan dan sesuai instruksi akan diberi poin, tapi jika tidak bisa melakukan dan tidak sesuai instruksi tidak akan diberi poin. Mungkin itu untuk pretest kelompok eksperimen. Kemudian untuk uji coba produk sendiri pada kelompok eksperimen diberikan produk activity pillow. Mungkin di next dia slide-nya. Sedangkan untuk kelompok kontrol itu diberi produk Montessori, nanti akan dijelaskan oleh Alin. Pada saat memainkan produk Active Pillow ini, anak diberikan arahan terlebih dahulu terkait cara mengoperasikan aksesoris-aksesoris yang ada dan diajak untuk menebak warna-warna yang ada pada activity pillow tersebut. Pada saat tahap ini anak-anak sangat antusias dan bilang bahwa bantalnya lucu sekali katanya gitu. Terus setelah diuji coba dengan produk, anak pun diberikan post-test, yaitu rangkaian tes yang diberikan pada saat pretest seperti tadi. Pada awal pretest mereka tidak bisa, pada saat post-test mereka sudah bisa melakukan tes yang diberikan. Untuk hasilnya sendiri terdapat perbedaan ketika melakukan tes. Pada saat pretest skornya itu hanya 4, 3, ataupun 3, sedangkan pada post-test semuanya sudah mendapatkan 5 poin pada kelompok eksperimen. Untuk kelompok kontrol saya serahkan kepada Alin. Baik, saya di sini akan menjelaskan kelompok kontrol. Saya di hari pertama mencari 3 anak untuk dijadikan responden dalam uji coba kali ini. Nah, pada uji coba pertama, saya mendapatkan 2 orang anak atau responden yang berhasil. Tetapi ada 1 orang anak yang tidak berhasil sehingga saya harus mencari responden lain. Karena waktu yang sudah terlanjur malam, akhirnya saya melanjutkan uji coba mencari 1 anak yang lainnya di hari berikutnya. Dan kemudian sebelum dilakukan uji coba produk mainan Montessori, saya memberikan pretest dan menguji ketiga anak tersebut dan beberapa anak ternyata sudah bisa atau berhasil dalam melaksanakan pretestnya. Selesai pretest, lalu saya mulai melakukan uji coba dengan memberikan mainan Montessori yang terdiri ada stick dimasukkan ke dalam jar. Yang kedua, kemudian ada kancing yang dimasukkan ke dalam botol. Lalu uji coba tersebut saya lakukan selama beberapa menit. Kemudian setelah uji coba produk saya mulai melakukan post-test lagi dengan memberikan tes yang sama seperti pretest. Di sini terlihat anak-anak sudah bisa melakukan post-test yang diberikan setelah diberikan mainan Montessori tersebut. Next.
Seperti ini hasil uji cobanya. Nah, mungkin untuk hasil uji coba akan dijelaskan oleh Dea ya. Iya, ini hasil dari uji coba perbandingan hasil pretest dan posttestnya. Nah, di sini kami melakukan scoring dengan cara menjumlahkan hasil skor dari masing-masing kelompok kontrol dan kelompok eksperimen yang terdiri dari 3 subjek masing-masing. Jadi jumlah dari skor kelompok kontrol itu kan jumlahnya itu dibagi 3 karena subjeknya itu 3 dan kelompok eksperimen juga sama. Nah, di sini terdapat hasil akhirnya di pretest itu kelompok kontrol 4,66 dan sementara kelompok eksperimen 3,44. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kelompok kontrol ini lebih unggul daripada kelompok eksperimen di pretestnya. Nah, sementara untuk di hasil posttestnya itu yang didapatkan sama besarnya yaitu 5,0. Juga di sini kami menghitung dari selisih hasil posttest dan pretestnya dengan cara hasil posttestnya ini dikurangi dengan hasil pretestnya. Yang didapati kelompok eksperimen ini 1,56 dan kelompok eksperimen meningkat secara signifikan yaitu 1,56 dan sementara kelompok kontrol itu hanya 0,34. Nah, maka berdasarkan hasil scoring yang telah kami tetapkan ini, produk activity pillow ini efektif dalam meningkatkan kemampuan motorik halus pada anak. Nah, sebelumnya saya ingin menyebutkan beberapa limitasi atau keterbatasan dalam uji coba yang kami lakukan. Yang pertama, uji coba antara kelompok eksperimen itu dan kelompok kontrol dilakukan secara terpisah karena pandemi, jadi kami tidak bisa melakukannya secara bersamaan. Dan yang kedua, skala scoring yang kami tetapkan itu hanya ditetapkan poin tertingginya itu 5 poin saja. 5,0 saja, padahal sebenarnya itu masih bisa dilebihkan menjadi 10 poin misal. Nah, berhubung dengan poin nomor 2, hal ini menyebabkan hasil posttest pada kelompok kontrol terkesan seperti kurang memuaskan, mengingat pada saat pretest subjek yang ada pada kelompok kontrol rata-rata sudah mampu menguasai rangkaian tes yang diberikan, sehingga pada saat posttest peningkatan kemampuannya menjadi kurang terlihat.